Cleopatra dan Antony yang ikut dalam pertempuran tersebut kemudian memilih untuk bunuh diri daripada tertangkap. Butuh 23 tahun untuk menyelesaikan pembangunan Taj Mahal, tanda cinta Shah Jahan untuk Mumtaz Mahal. Jackson kemudian tidak menikah lagi setelah itu sampai akhir hayat hidupnya. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menanti dan menonton video-video terbaru dari saya. Terima kasih banyak. Dan selamat datang juga buat teman-teman semua yang baru gabung di channel ini. Jangan lupa tekan subscribe bagi yang belum. Nama saya Joshua, semoga teman-teman semua enjoy dalam menonton video-video dari saya. Jadi baik teman-teman semua, info yang akan saya infokan buat teman-teman semua pada video kali ini yaitu tentang kisah cinta tragis yang menjadi warisan sejarah dan paling terkenal di dunia dan masih terkenal hingga saat ini. Kisah cinta ini ada yang menyedihkan, ada yang terlibat skandal, ada yang cinta sampai mati atau sampai maut memisahkan, dan ada pula yang paling menyayat hati. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai dengan pembahasannya. Sejarah tak selamanya mewariskan kisah perang atau misteri. Ada pula di antaranya kisah cinta yang sangat menyayat hati. Dan mungkin di antaranya kita bisa belajar bahwa kisah cinta tak selamanya berakhir dengan indah. Bahkan sejarah juga menceritakan bahwa ada kisah cinta yang terkadang kisahnya membuat hati harus dikorbankan atau nyawa menjadi taruhan. Dan inilah 6 kisah cinta tragis yang menjadi warisan sejarah dan paling menyayat hati yang masih terkenal hingga saat ini. Kisah cinta Cleopatra dan Mark Antony adalah salah satu kisah cinta warisan sejarah yang paling epik dan paling terkenal hingga saat ini. Bahkan Shakespeare membuatnya menjadi satu subjek dalam sebuah tragedi cerita atau film. Cleopatra dan Mark Antony bertemu pada tahun 41 sebelum Masehi pada puncak kekacauan di Republik Romawi. Pada saat itu pemimpin tertinggi Republik Romawi, Julius Caesar, telah meninggal dunia karena kekacauan tersebut. Cleopatra, seorang ratu Mesir yang sangat cantik, kemudian merayu Mark Antony, seorang jenderal yang sangat kuat dan gagah perkasa, untuk menikah meskipun Mark Antony ini sudah menikah. Cleopatra kemudian menarik Antony ke aliansi politik yang romantis dan lemah antara wilayah mereka. Aliansi dua sejoli itu akan menjadi masam ketika calon Kaisar Octavianus meyakinkan Senat Romawi bahwa Mark Antony haus kekuasaan dan telah disihir oleh Ratu Cleopatra. Sekedar informasi kalau Octavianus ini adalah ponakan dari almarhum Julius Caesar yang telah meninggal pada kekacauan tersebut. Jadi intinya ada perebutan kekuasaan antara Mark Antony ini dengan ponakan dari Julius Caesar yaitu Octavianus. Pada tahun 40 sebelum Masehi, Cleopatra melahirkan 2 orang anak kembar yang diberi nama Alexander Helios dan Cleopatra Selene. Tetapi Mark Antony kemudian berpaling dari Cleopatra dan kemudian menikahi adik dari Octavianus yang bernama Octavia. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan antara dirinya dan Octavianus. Tetapi Mark Antony kemudian merasa kurang percaya dengan Octavianus dan pernikahannya dengan Octavia yang tidak didasari cinta. Antony kemudian meninggalkan Octavia dan kembali ke pelukan Cleopatra. Hal ini membuat Octavianus sangat marah besar dan menabuh genderang perang terhadap Mark Antony dan Cleopatra. Kemudian dikeluarkanlah seruan perang terhadap mantan rekannya itu pada tahun 31 sebelum Masehi. Cleopatra dan Antony yang ikut dalam pertempuran tersebut kemudian memilih untuk bunuh diri daripada tertangkap. Hal ini disebabkan oleh pasukan Octavianus yang lebih kuat dan unggul daripada pasukan Ratu Mesir dan Mark Antony. Dan inilah akhir dari kisah skandal antara Ratu Mesir dan Jenderal Romawi yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Kisah cinta Heloise dan Abelard dikenal dalam sebuah karya sastra klasik penyair Inggris yang bernama Alexander Pope. Kisah cinta antara dua sejoli ini memang benar nyata adanya. Heloise dan Abelard memang saling sangat jatuh cinta, tetapi kisah mereka berakhir di pertengahan abad ke-12 Prancis. Abelard ini adalah tutor dari Heloise. Heloise pada saat itu adalah gadis muda, 20 tahun lebih muda dari Abelard. Romansa dua sejoli itu membuat paman dari Heloise marah besar yang tidak setuju dengan hubungan mereka. Kemudian paman Heloise mengebiri Abelard
tak lama setelah hubungan mereka diketahui. Setelah itu mereka tak pernah bertemu lagi dan membuat rasa kangen yang sangat besar dari diri mereka. Heloise dan Abelard akhirnya memutuskan untuk masuk biara, tetapi mereka saling berkirim surat sampai akhirnya kematian menjemput mereka. Ini semua gara-gara paman Heloise ini. Istana terkenal di India, Taj Mahal, adalah pernyataan cinta tertinggi yang dibangun pada abad ke-17 oleh Shah Jahan sebagai tempat peristirahatan terakhir yang menakjubkan untuk istri tercintanya. Mumtaz Mahal atau permata istana, begitulah Shah Jahan menamai atau memanggil istrinya. Mumtaz Mahal adalah istri ketiga dari penguasa Mughal itu yang sangat ia cintai. Shah Jahan kemudian sangat sedih ketika istrinya itu meninggal ketika melahirkan. Sehingga untuk mengenangnya, Shah Jahan segera memerintahkan untuk membangun Taj Mahal yang kelak menjadi warisan sejarah. Butuh 23 tahun untuk menyelesaikan pembangunan Taj Mahal, tanda cinta Shah Jahan untuk Mumtaz Mahal. Pada akhirnya, di sanalah Shah Jahan disemayamkan untuk bersanding dengan kekasih hatinya pada tahun 1666. Wow, ini memang bukti cinta betul. Lanjut bosku, lanjut. Ines de Castro menjadi dayang putri Constance dari Portugal pada tahun 1340. Dan kemudian dengan cepat Ines mencuri hati Pangeran Pedro, pewaris tahta Portugis. Ketika Constance meninggal pada tahun 1349, Pedro mencoba untuk menjadikan Ines sebagai ratu yang sah, yang mana mereka sudah memiliki 3 anak bersama. Tetapi ayah dari Pedro ini campur tangan karena tidak menyetujui hubungan mereka. Ayah dari Pedro ini kemudian mengusir Ines dan akhirnya membunuhnya, tetapi memang jarak geografis tidak bisa memisahkan dan menjauhkan kisah cinta antara Pedro dan Ines. Tindakan itu memicu perang antara ayah dan anak dari kerajaan Portugis. Ketika Pedro akhirnya mengklaim kemenangan, ia segera menggali makam kekasihnya dan memindahkannya ke makam kerajaan dan membuat seluruh Portugal bersumpah setia kepada Ines sebagai ratu mereka. Dan lagi-lagi hubungan hancur karena ikut campur orang tua. Salah satu cinta tragis yang lebih modern, berusia lebih dari 100 tahun berasal dari kerajaan Inggris. Cinta Ratu Victoria untuk suaminya, Pangeran Albert, dikatakan para sejarawan, kisah cinta mereka sangatlah tinggi meski maut akhirnya memisahkan. Albert meninggal dini pada tahun 1861 di usia yang ke-40 tahun. Kematian itu sangat menghancurkan hati ratu yang akan memerintah selama 63 tahun tanpa mencari pengganti sosok suami. Victoria menyukai warna hitam selama sisa hidupnya dan menghabiskan sebagian besar dekade selama pemerintahannya seperti dalam pengasingan. Jadi intinya teman-teman, setelah Raja Albert ini meninggal, Ratu Victoria ini hanya berkabung diri dan lebih menyukai warna hitam atau gelap yang menandakan kesedihan. Dan sang ratu juga sering mengasingkan diri karena teringat sosok suaminya yang sangat ia cintai. Oh Tuhan, cinta mati betul ini. Ratu Victoria akhirnya meninggal pada tahun 1901, 40 tahun setelah kematian Albert, dan dikebumikan di mausoleum bersama dengan suaminya. Di atas pintu mausoleum itu bertuliskan sebuah pesan yang berbunyi, "Selama tinggal kekasih, di sini akhirnya aku akan beristirahat denganmu. Di dalam Kristus aku akan bangkit kembali." Cinta tanpa batas ini, cinta tiada tara. Ini baru cinta sejati ini. Menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Salah satu kisah cinta warisan sejarah yang tragis di abad ke-18 adalah antara Andrew Jackson dan Rachel de Nelson. Rachel de Nelson adalah ibu negara yang paling kontroversial. Ia adalah janda dari Lewis Roberts dan menikah lagi dengan Andrew Jackson, yaitu Presiden Amerika Serikat ke-7 pada tahun 1791. De Nelson percaya bahwa mantan suaminya telah menyelesaikan perceraian mereka, tetapi kenyataannya Roberts tidak mengajukan surat itu secara legal sampai tahun 1793. Karena perceraian De Nelson yang tidak beres, itu jelas merupakan skandal dan sangat dibenci pada saat itu. Lawan politik Jackson menggunakan masa lalu De Nelson sebagai senjata politik untuk melawan Jackson selama pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-7
yang menyebut Danielson sebagai wanita dengan moral yang rendah. Stres karena cacian orang-orang, kesehatan Danielson semakin menurun, yang semakin memperburuk kondisi jantungnya yang sudah bermasalah sebelumnya. Danielson akhirnya meninggal sebelum melihat Jackson menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-7. Ia meninggal setelah serangan jantung 2 bulan sebelum kekasihnya menjabat. Jackson kemudian sangat terkejut dan sangat sedih atas kematian pasangannya itu, dan dia juga berharap istrinya itu bisa hidup kembali, yang tidak mungkin itu terjadi. Jackson kemudian tidak menikah lagi setelah itu sampai akhir hayat hidupnya. Cinta sampai mati, cinta sampai maut memisahkan, dan ini juga bukti dari cinta yang sesungguhnya. Jadi baik teman-teman semua, itulah 6 kisah cinta tragis warisan sejarah yang dapat saya bahas pada video kali ini. Menurut kalian kisah cinta antara siapa yang paling menyayat hati? Silahkan komen di bawah. Dan buat teman-teman semua, video apa yang ingin untuk saya bahas pada video selanjutnya? Silahkan komen di bawah. Jadi baik teman-teman semua, jangan lupa dukung channel Betapung Info ini dengan cara tekan subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya.